Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bisnis internasional. Yang pertama, ada pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kebutuhan organisasi. Nah, tentunya bisnis internasional itu berbeda dengan bisnis domestik. Kalau bisnis domestik merupakan kegiatan bisnis yang aktivitas bisnisnya hanya di lingkup dalam negeri saja. Banyak bisnis domestik atau lokal yang tetap mempertahankan aktivitas bisnisnya hanya di lingkup dalam negeri karena menghindari tantangan untuk masuk ke pasar internasional serta berbagai resikonya. Nah, selanjutnya ada tujuan diadakannya bisnis internasional. Yang pertama, perluasan penjualan. Ialah kegiatan untuk barang-barang yang tidak mudah rusak, butuh perluasan penjualan. Contohnya seperti barang-barang kerajinan tangan. Yang kedua, mendekati sumber. Dalam hal ini, money, chain, materials, dan market yang mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya kapital. Yang ketiga, penanekaragaman, yaitu penjualan produk sesuai dengan segmen pasar yang terdiri dari selera masyarakat, daya beli atau fungsi barang, seperti mobil Kijang dijual di Indonesia. Yang keempat, alih teknologi dikhususkan untuk negara yang berkembang. Nah, kemudian ada tipe-tipe bisnis internasional. Diketahui jenis atau bentuk bisnis internasional terdiri atas 4, yaitu yang pertama, foreign trade adalah kegiatan bisnis internasional yang aktivitas cenderung identik dengan aktivitas ekspor-impor dengan objek barang yang sering dipakai adalah visible physical goods dan komoditas. Yang kedua, trade in service, yaitu kegiatan bisnis internasional yang objek barangnya berupa tangible goods yang berupa asuransi, perbankan, hotel, konsultan, biro perjalanan, dan transportasi. Yang ketiga, portfolio investment, yaitu kegiatan bisnis internasional dalam bentuk investasi keuangan di negara lain untuk memberikannya dalam bentuk hutang ataupun modal. Yang keempat, direct investment adalah kegiatan bisnis internasional yang dibedakan dari tingkat pengawasan suatu proyek antara perusahaan dengan investor yang bisa mulai dari tingkat pengawasan penuh dan sebagian. Nah, selanjutnya ada contoh bisnis internasional. Salah satu contoh mudahnya yaitu dalam bisnis akomodasi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan alam yang beragam, merupakan salah satu daya tarik sebagai destinasi wisata. Ada banyak sekali akomodasi yang tersedia, mulai dari brand lokal sampai dengan internasional. Tentu saja, hal ini akan mempengaruhi terjadinya persaingan yang ketat dalam mendapatkan tamu untuk mengisi hunian hotel. Memang saat memasuki dunia digital, mencari informasi tidaklah sesulit saat internet belum menjadi hal yang lumrah. Akomodasi yang bermain dalam bisnis domestik hanya akan menarik tamu yang berasal dari masyarakat lokal. Bahkan ada kemungkinan masyarakat di luar pulau tidak mengetahui bahwa brand lokal tersebut ada, karena brand tersebut hanya cukup tenar di pulau itu saja. Nah, memang tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan tamu internasional untuk akomodasi tersebut, namun peluangnya akan lebih sedikit jika bersaing dengan akomodasi internasional. Seperti namanya, internasional, maka brand tersebut akan dikenal secara luas. Cabangnya pun tidak hanya terdapat pada satu negara saja, tetapi banyak negara. Nah, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.